Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas pertarungan antar dua saham sawit yang di-request oleh teman-teman ya, yakni yang pertama ada TAPG atau TAPG, lalu yang kedua ada SSMS ya. Dari urutannya ini sudah terlihat ya siapakah pemenangnya, yakni adalah TAPG, karena saya menyebut TAPG terlebih dahulu ya. Kenapa? Apakah karena dia ada masuk ke dalam watchlist? Tentu saja, karena biasanya perusahaan yang masuk watchlist itu merupakan perusahaan top of the top ya. Karena top of the top, maka bisa dibilang yang terbaik di bidang mereka yang saya review. Dan untuk SSMS ini, apakah memang nggak terlalu bagus? Apa aja yang membuatnya nggak terlalu bagus hingga cuma mendapatkan posisi terakhir? Kita akan membahas sama-sama di video kali ini ya. Pertama saya akan bahas dari yang posisi terakhir terlebih dahulu, yakni adalah Sawit Sumber Mas Sarana Tbk dengan kode emiten SSMS. Ini merupakan pertarungan yang di-request oleh teman-teman. Jadi langsung saja kita bahas dari SSMS terlebih dahulu. Tempo 7 hari yang lalu atau 1 minggu saya sudah pernah membahas SSMS. Cuman karena saya nggak membahas TAPG udah cukup lama ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Tentu saja ada perbedaan laporan keuangan. Jadi langsung saja kita bahas. Yang pertama SSMS ya, merupakan perusahaan minyak kelapa sawit yang memiliki misi untuk mewujudkan potensi penuh dari minyak kelapa sawit, memiliki mengelola bisnis terpadu atas 23 perkebunan kelapa sawit, 8 pabrik kelapa sawit, dan 1 pabrik inti sawit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia. Ya, dari sejarahnya kita lihat dulu. Ini visi misi dan nilai mereka. Nah, ini dia tentang profil mereka. Lalu strukturnya, mereka IPO sejak tahun 2013 ya. Ini pemegang saham. Lalu ini lahan dan aset mereka ya. Nanti kita akan lihat lebih lengkapnya di bagian properti mereka. Kita lihat dulu sejarah mereka. Mereka didirikan pada tanggal 22 November 1995 ya, sesuai dengan akte notaris nomor 51 di tanggal yang sama. Operasinya 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005 ya. Dan juga IPO tahun 2013. Salah satu cara yang ditempuh dalam usaha ini adalah akuisisi pada tahun 2015 untuk mengembangkan bisnisnya. Dan inilah sekilas sejarah mereka. Lalu sekarang kita akan melihat, nah ini manajemen mereka, ada kelola perusahaan juga. Baik, ini sertifikasi mereka. Selanjutnya kita lihat tentang usaha mereka. Di sebelah sini yang pertama pastinya ada perkebunan. Mereka mengelola 23 perkebunan kelapa sawit, semuanya terkonsentrasi di Kalimantan Tengah, Indonesia, di mana beserta anak perusahaannya mengelola total 116.029 hektar area lahan perkebunan sawit, baik yang dikelola oleh perusahaan langsung ataupun oleh petani plasma ya. Petani plasma ini merupakan petani yang bekerja sama dengan perusahaan. Jadi misalnya kalau ada teknologi baru dan apa-apa, pastinya perusahaan mengajarinya kepada para petani plasma ini, karena mereka juga mendapatkan keuntungan daripada petani plasma juga ya. Selanjutnya, di mana 81.485 hektar merupakan lahan perkebunan inti yang telah ditanami oleh tanaman yang menghasilkan atau yang udah mature, dewasa, dan terdiri dari, kita bagi lagi ya, ada 69.000 hektar merupakan lahan perkebunan inti, sisanya 12.000 hektar kebun sawit yang dikelola oleh petani plasma tadi ya. Jadi gitu tentang mereka. Tentunya mereka juga memiliki pabrik kelapa sawit. Baik, jadi ini benar-benar kuat di bidang kelapa sawit. Untuk prospeknya sih bergerak di bidang minyak sawit sih pastinya aman-aman aja, karena saya sendiri di rumah konsumsi minyaknya merupakan minyak kelapa sawit ya. Berbeda dengan minyak kelapa, itu kami jarang konsumsi. Selain karena harganya lebih mahal, juga ya dari dulu konsumsinya minyak kelapa sawit, bukan minyak kelapa. Kecuali kalau misalnya kita hidup di India ya, India itu kebanyakan mengonsumsi minyak kelapa sih. Baik, tadi saya bilang oke-oke aja karena memang menjadi kebutuhan orang banyak. Saking menjadi kebutuhan orang banyak, pemerintah sampai turun tangan untuk mengatur harga minyak kelapa sawit ya. Salah satu caranya merupakan dengan menghapus sementara DMO dan DPO CPO, biar harganya yang kemarin naik tinggi banget, hampir 100% kenaikannya, itu bisa normal kembali ya.
dengan ditiadakannya demo dan DPO itu, maka pelaku usaha yang bergerak di bidang kelapa sawit itu bisa lebih produktif. Kalau lebih produktif, maka kebutuhan itu akan terpenuhi. Ketika kebutuhan terpenuhi, maka demand-nya itu akan berkurang. Karena kebutuhan udah terpenuhi, maka ya supply-nya pasti lebih banyak dan harganya bisa lebih turun. Itu kan kayak nggak seimbang, itu nanti yang berefek itu bisa ke petani kelapa sawit ya. Jadi akhirnya pemerintah mengambil langkah menghapus DMO dan DPO. Semoga saja dapat baik-baik saja. Selanjutnya kita lihat dari sisi pemegang sahamnya ya, ada Citra Borneo Indah. Kalau kita baca-baca di sini sih aman-aman aja. Jadi langsung aja kita pindah ke PDF dan RT Bisnis untuk melihat posisi kedua daripada pertarungan ini, SSMS, bagaimanakah fundamentalnya, kok mereka bisa menjadi posisi terakhir untuk pertarungan ini. Langsung aja kita pindah ke PDF dan RTI Bisnis. Oke teman-teman, pertama kita lihat dulu yang bagian SSMS terlebih dahulu ya. Ini sudah ada laporan keuangannya dari IDX. Langsung aja kita lihat pemegang sahamnya terlebih dahulu. Citra Borneo Indah memegang 53%, lalu porsi publik sebesar 34%, jadi masih aman. Langsung kita lihat fundamentalnya yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022, di mana net profitnya sekitar 989 miliar rupiah. Jadi masuk PDF-nya, di mana untuk mata uang pelaporannya memakai rupiah dan pembulatannya itu dalam ribuan. Jadi harus kita kali 1000 kali. Dari net profitnya terlebih dahulu, laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 989 miliar rupiah. Jadi tepat ya, kalau di RT Bisnis juga sama, dengan PR-nya 3,4 kali. Ini sih murah banget, bisa masuk ke dalam watchlist premium. Tapi kenapa saya tidak memasukkannya? Yakni karena kurang hasilnya 75% doang. Itu berarti aset lancarnya nggak mampu membayar liabilitas jangka pendek. Kita lihat di sini untuk aset lancarnya itu sebesar 4,2 triliun. Untuk liabilitas jangka pendek itu kita coba lihat ya. Jangka pendek 5,5 triliun. Jadi nggak mampu ya untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Jadi itulah kenapa alasan SSMS nggak bisa masuk. Untuk turnover hariannya di sesi pertama udah 12 miliar rupiah, bagus. Cuman sayangnya liquidity-nya ini merupakan kriteria yang penting bagi saya, mereka nggak lolos. Itulah kenapa mereka nggak bisa masuk watchlist, dan juga kali ini mereka juara terakhir. Lalu bagaimanakah dengan TAPJI? Kita akan langsung pindah ke pembahasan TAPJI. Yuk, mari kita pindah. Halo teman-teman, kita sudah masuk ke TAPJI ya sekarang ya, di Putra Agro Persada Tbk dengan kode emiten TAPG atau kita panggil TAPJI. Langsung aja kita bahas rival daripada SSMS ini yang menang. Mereka menjadi juara satu pada pertarungan kali ini. Dari sejarahnya terlebih dahulu, bisa dibilang ini lebih muda, tapi dalam tahun operasi mereka ya bisa dibilang cukup mirip-mirip ya. Dari sejarahnya terlebih dahulu, TAPJI ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit melalui perusahaan anak dan perusahaan asosiasi serta perkebunan karet. Betul, ada tambahan karet. Bersama perusahaan anak dan perusahaan asosiasi, TAPJI Group, TAP Group telah beroperasi di 24 lokasi perkebunan kelapa sawit dan 1 perkebunan karet. Memiliki 17 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik RSS atau Rib Smoke Sheet yang untuk itu ya karet ya, dan 4 kantor cabang perusahaan anak di Jambi dan Kalimantan, Indonesia. Perseroan memiliki luas area perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 158.000 hektar dan perkebunan karet seluas 1.400 hektar, lebih kecil ya, karena fokusnya di kelapa sawit sih. Bersama anak-anak perusahaan berkomitmen untuk selalu menghasilkan produk minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit berkualitas tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ya, mereka didirikan pertama kali tahun 2005
menjandang nama saat awal pendirian PT Alam Permata Indah, namun tak lama setelah berdiri di tahun yang sama berubah nama menjadi PT Triputra Agro Persada. Ya, sejak didirikan telah berhasil mengembangkan usaha di beberapa provinsi di Indonesia, tepatnya di Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dan juga dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha, melakukan peluasan area perkebunan dengan berinvestasi ke perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya. Investasi dilakukan baik melalui perusahaan patungan maupun dengan melakukan akuisisi, ya. Karena memang pendapatan mereka itu ada yang datang dari bidang investasi. Jadi bukan hanya tentang operasi. Baik. Ini visi misi mereka, struktur mereka. Selanjutnya kita lihat produk mereka, ya. Yang mayoritas merupakan minyak mentah kelapa sawit. Baik. Jadi untuk prospeknya sendiri sih ya bisa dibilang aman-aman aja ya, karena mereka bergerak di bidang konsumen. So, bagaimanakah prospeknya sih? Aman. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, di mana ada Persada Capital Investama. Nggak ada berita-berita negatif sih, jadi aman-aman aja ya. Bagian daripada Triputra yang tentunya ekosistemnya sangat besar. Selanjutnya kita akan lihat tentang laporan keuangannya yang sudah update banget sampai kuartal kedua tahun 2022. Dan beginilah penampakannya teman-teman, fundamentalnya kita akan langsung bahas dari pemegang sahamnya terlebih dahulu. Tadi kita sudah bahas Persada Capital Investama memegang sebesar 23%, lalu posisi publiknya sebesar 14%. Aman. Nah, selanjutnya kita lihat laporan keuangannya yang udah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Mantap banget, cepat sekali ya. Di mana net profitnya sebesar 1,78 triliun rupiah. Apakah benar? Kita lihat di PDF-nya ya, di mana mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatannya dalam bentuk jutaan. Wow, gede banget ya. Mungkin karena labanya besar banget. Jadi perlu kita kali 1 juta. Kita lihat dari laba yang dapat diatribusikan ke entitas Indo itu sebesar di sebelah sini ya. Panjang banget nih liabilitasnya. Oke, dah sampai. Kita lihat di bagian laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 1,77 triliun rupiah. Kalau dibulatkan itu jadi 1,78 triliun rupiah. Bagus. PR-nya 3,88 kali. Nice. Bisa bersaing ketat dengan SSMS. Cuman TAPJ ini punya nilai lebih, yakni liquidity-nya kurang rasio itu sebesar 180%. Apakah benar? Kita lihat dari aset lancarnya, ini liabilitasnya panjang banget. Cuman masih aman karena aset lancarnya lebih besar. Baik, kita lihat di sini ya. Bentar. Aset tidak nih. Jumlah aset lancarnya 3,5 triliun. Catat ya, 3,5 triliun berbanding dengan liabilitas jangka pendek 1,9 triliun. Jadi bisa dibilang asetnya lebih besar ya, 1,8 kali lipat. Bagus. Selanjutnya kita lihat turnover harian mereka. Untuk hari ini mereka turnovernya 11 miliar rupiah di sesi pertama. Jadi TAPJ ini otomatis menjadi juara karena dari 4 kriteria saya mereka lolos semua ya. Berbeda dengan SSMS, liquidity-nya enggak lolos. Jadi gitu aja pembahasannya ya teman-teman. Siapa yang menang TAPJ versus SSMS? Juaranya adalah TAPJ. Selamat. Demikian pembahasannya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.